Ya, terima kasih Mbak Ana dari Kompas. Ya, Bapak tadi yang baju hitam paling belakang. Mohon dibantu mikrofon. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto Santoso, biasa dikenal dengan panggilan Pak Hoki. Saya dari media Biskom dan guetilang.com. Pertama, tentu kami mengapresiasi pertemuan hari ini dan kami sangat bergembira karena bisa bersilaturahmi juga dengan teman-teman yang sudah sangat lama tidak berjumpa. Kita beri aplaus dulu buat Mahkamah Agung ya yang bisa mempertemukan kita pada hari ini. Dan ini merupakan potensi yang luar biasa, yang mulia. Kita berkumpul di sini, berjumpa, dan kita masing-masing mempunyai potensi. Dan tadi saya melihat banyak teman-teman dari media-media online yang tidak begitu besar ya, diberi kesempatan yang sama termasuk saya. Dan kami berharap pertemuan ini bukan hanya setahun sekali ya. Kami berharap mungkin paling tidak sebulan sekali atau 3 bulan sekali minimal. Dan kami bangga juga sudah ada media center yang sudah sangat baik tapi belum dimaksimalkan untuk kepentingan teman-teman media. Kami rindu bersilaturahmi dan kami bangga juga dengan Pak Sobandi yang begitu ramah memberikan sambutan yang hangat kepada kami semua yang hadir di sini dan bisa foto booth bersama. Masukan dari kami adalah tentang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat membantu di Mahkamah Agung, termasuk satu yang kami kritisi adalah ECOT, bukan kritisi apanya, kritisasinya adalah untuk sosialisasinya. Karena kebetulan kalau saya sendiri memang sudah menjadi lawyer jadi bisa ya, tapi banyak masyarakat yang butuh menggunakan ECOT secara mandiri karena mereka ingin berjuang untuk kepentingan pribadi, tentu terbatas dengan masalah keuangan. Jadi dengan bantuan adanya ECOT ini sangat membantu sekali masyarakat, tapi sosialisasinya memang tidak terlalu sulit bagi mereka yang sudah memahami, tapi bagi masyarakat umum masih sangat kesulitan. Jadi masukan dari saya adalah pertama tentang ECOT tersebut, sosialisasinya karena sangat membantu masyarakat. Kemudian berkaitan dengan potensi kami yang berada di sini, kita ketahui sekali banyak media-media besar, termasuk saya terharu dan sedih dengan media Gatra, karena pada saat saya dijolimi, saya ditahan di Bantul ya 43 hari, termasuk ada Pak Ferdinand yang mengunjungi saya. Banyak sekali media, salah satunya media besar adalah Gatra yang meliput saya sehingga saya terbebas dari kriminalisasi sampai tingkat MA. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jajaran bahwa saya akhirnya terbebas dari permasalahan hukum. Dan tentu kita melihat potensi kita di sini, media-media online yang kita ketahui dengan dunia digital sangat masif dan kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya, dan kita bisa bandingkan di tempat-tempat lain. Di tempat lain tidak ada yang mulia berkumpul sampai 350 media di tempat ini. Jadi kita perlu dukung MA ini, kita jaga bersama. Tadi yang mulia juga menyampaikan dulu bad news it's a good news. Sekarang kita ciptakan, kita komandokan bersama dengan Pak Kepala, yaitu good news is a good news. Jadi kita ciptakan good news itu untuk bersama-sama. Tentu teman-teman juga butuh Pak peningkatan kapasitas sebagai jurnalis. Kami memiliki lembaga sertifikasi di bidang pers Pak, satu-satunya di Indonesia, dan itu dilisensi oleh BNSP. Kami berharap ada dukungan mungkin dari MA untuk kita melakukan pelatihan dan sertifikasi di bidang pers, karena kita butuh dukungan dan kita tahu media-media dan teman-teman banyak yang mungkin belum mempunyai kemampuan untuk finansial mengikuti sertifikasi di bidang lembaga sertifikasi ini. Dan tentu harapannya dengan good news is bad news is good news kita hilangkan, good news is good news, kita butuh teman-teman kapasitasnya ditingkatkan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan kita sadari memang banyak orang mencari keadilan itu sulit. Saya pun mengalami, tentu saya tidak menceritakan di sini, tapi banyak sekali yang saya alami, keadilan yang saya peroleh meskipun belum seluruhnya, termasuk saya menyurati Bapak Ketua MA, Pak Sobandi juga saya surati, karena ada juga permasalahan hukum yang tidak saya ceritakan di sini. Tentu kami bersurat, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang membantu menviralkan sehingga ada 125
media yang memberitakan perkara saya ini. Namun kami harus tahu juga secara etika pemberitaan kami adalah tetap dalam kode etik jurnalis yang benar, ya, tidak dalam cara-cara mencaci maki dan sebagainya, karena keadilan itu harus diperjuangkan dan kebenaran itu pasti akan kita dapatkan dengan para pimpinan di MA. Kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya, kita bersama-sama membangun jurnalis yang good news is a good news. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semakin siang semakin seru diskusinya. Kita boleh aplaus buat 3 orang jurnalis barusan. Ya, tadi dari Mbak Jihan Tempo sederhana, satu pertanyaan mengenai langkah konkret yang dilakukan Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus yang dihubungkan dengan Mahkamah Agung yang sedang diperiksa oleh Kejaksaan. Kemudian dari Mbak Ana Kompas agak banyak tadi poin-poinnya, satu diantaranya mengenai sama langkah hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian bagaimana memenuhi rasa keadilan publik di tengah banyaknya aplikasi yang kita buat saat ini. Kemudian bagaimana respon Mahkamah Agung berkaitan dengan gagasan amnesti dan abolisi dari pemerintah. Kemudian Mbak Ana juga menyoroti soal gaya hidup sederhana yang ditampilkan oleh pimpinan MA, apakah ini nanti akan menjadi SOP seterusnya. Dan terakhir mengenai respon Mahkamah Agung mengenai RUU KUHAP. Sedangkan Pak Sugiharto tadi poinnya ada 3 masukan agar misalnya kegiatan yang dilakukan semacam ini bisa dibuat 1 bulan 1 kali. Kemudian memaksimalkan media center, kemudian sosialisasi e-court kepada masyarakat umum menjadi 3 masukan, dan kemudian apresiasi soal putusan bebas dan yang berkaitan dengan hak-hak jurnalistik secara umum. Demikian yang mulia, kami persilakan untuk memberikan respon. Terima kasih moderator. Terima kasih Ibu Jihan, Ibu Ana, dan Pak Sugiharto atau Pak Hoki. Yang dari Bu Ana ini hampir sama dengan Ibu Jihan terkait dengan langkah konkret MA, ya. Ada kasus mantan aparatur kita ZR. Yang jelas MA langsung meresponnya dengan berusaha untuk memutus mata rantai agar para hakim maupun aparatur itu tidak bisa dipengaruhi. Upaya memutus mata rantai itu tidak semudah membalik telapak tangan kita. Namun pertama, ya, kita melakukan pemeriksaan, meminta informasi sebanyak-banyaknya. Ketika ada berita, informasi di media cetak, elektronik maupun media online lainnya mengatakan bahwa ada menyebut nama-nama aparatur yang ada di lingkungan Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah membentuk tim pemeriksa. Pak Sugiharto Santoso, Pak Auki, itu masalah e-court sosialisasi itu bagaimana kalau ada para pihak yang tidak mampu untuk mengaplikasikan, menggunakan aplikasi yang ada itu. Petugas kami di setiap satuan kerja itu sudah ada yang siap membantu, Pak. Memang sosialisasi itu perlu, tetapi nanti kebijakan itu ada di Biro Hukum Humas untuk mensosialisasikan seluruh regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Masalah lembaga sertifikasi, mohon maaf ini kami kan pers itu bukan anak buah Mahkamah Agung, pers itu bukan ini, jadi silakan Pak, jadi pers sendiri ada lembaga yang independen. Nah, itu yang menentukan sendiri. Jadi Mahkamah Agung tidak boleh mendorong-dorong, ya. Nah, Mahkamah Agung tidak boleh mendorong-dorong. Nah, itu kami silahkan kepada rekan-rekan jurnalis sendiri, silahkan gitu. Sementara itu minta 1 bulan sekali ya Pak, ya ada pertemuan. Nah, ini kami sebenarnya memberikan kesempatan setiap hari mengadakan pertemuan.
ada di media center kita. Saya rasa sudah layak disediakan wifi, disediakan kopi, teh ya di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu untuk menggunakan itu, mengakses informasi-informasi dan per hari ini dikasih name tag Mahkamah Agung. oh iya, nanti setiap rekan-rekan jurnalis kita beri name tag sehingga punya akses. Sudah ya? Sudah. Jadi sudah dikasih. Ya, nanti yang belum berhubungan dengan Biro Hukum Humas ya, sebagian sudah dapat, sebagian belum. Jadi punya akses itu bisa mengakses sarana prasarana yang disediakan oleh media center. Apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali, saya tidak bisa memutuskan. Yang tahu adalah Biro Hukum Humas karena terkait dengan anggaran dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian.